Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Ayudhya dengan NIM M0212011022 dari Prodi Rekayasa Kehutanan. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan eh, menjelaskan mengenai salah satu hasil observasi lapangan saya di salah satu toko kayu dengan judul Analisis Pemanfaatan Kayu Kemiri di Toko Andi Jaya berdasarkan kandungan zat ekstraktifnya atau tingkat keawetannya. Sebelum itu, kita perlu mengetahui bahwa saat ini permintaan akan produk hasil hutan berupa kayu semakin meningkat, namun ketersediaan akan bahan baku semakin menipis. Beberapa hal yang menyebabkan hal ini terjadi karena eh, terjadinya penebangan secara liar yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, di mana eh, di mana ketika ketika kita eh, melakukan reboisasi atau penanaman kembali pada pohon dibutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk bisa panen. Tentunya hal ini akan menyebabkan kelangkaan pada kayu. Namun selain itu perlu diketahui bahwa sebanyak 70% kayu mengalami serangan organisme perusak yang mengakibatkan penurunan nilai gunanya. Hal ini berhubungan dengan zat ekstraktif yang terkandung pada kayu, di mana zat ekstraktif merupakan komponen organik yang terdapat pada kayu yang akan mempengaruhi sifat higroskopis kayu, warna kayu, bau dan rasa, serta sifat keawetan pada kayu. Maka, berdasarkan fenomena yang terjadi, kita harus melakukan pengawetan terhadap kayu, di mana tata caranya juga harus memperhatikan kebutuhan atau bagaimana cara agar sifat yang ada pada kayu, sifat yang ada sebelumnya pada kayu tidak hilang ataupun menurun. Nah, eh, informasi mengenai kayu yang dijual pada toko yang saya kunjungi yaitu katanya kayu yang paling banyak diminati yaitu jenis kayu kemiri. Kayu kemiri atau Aleurites molucanus termasuk dalam golongan kayu keras dengan kepadatan sedang hingga tinggi. Kayu kemiri memiliki serat yang lurus dengan tekstur kayu yang halus, sehingga mudah untuk diproses. Kayu kemiri ini tergolong kelas kuat 4 dan kelas awet 4-5. Nah, kayu kayu jenis ini sangat mudah terserang jamur biru atau blue stain dan organisme perusak kayu lainnya. Meskipun demikian, kayu kemiri termasuk kayu yang mudah dikeringkan, diawetkan, dan mudah dalam pengerjaannya. Kemudian kita mengenal istilah zat ekstraktif. Nah, zat ekstraktif merupakan senyawa yang dapat diekstrak dari kayu atau kulit dengan pelarut polar dan non-polar. Zat ekstraktif ini bukan merupakan bagian struktur dinding sel kayu, tetapi sebagai zat pengisi rongga sel. Senyawa-senyawa organik yang terdapat dalam zat ekstraktif antara lain terpen, lignan, stilben, flavonoid, aromatik lain, lemak lilin, asam lemak, alkohol, steroid, dan hidrokarbon tinggi. Ekstraktif kayu digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu senyawa fenolik, terpen-terpenoid, dan kelompok lemak lilin. Zat ekstraktif dapat larut pada air seperti gula, zat warna, tanin, gum, dan pati, sedangkan yang larut dalam pelarut organik yaitu resin, lemak, asam lemak, lilin, minyak, dan tanin. Kemudian sifat anatomi secara umum pada kayu kemiri yaitu warna kayu putih kekuningan, tidak jelas batas gubal dan tidak jelas batas kayu gubal dan kayu terasnya. Teksturnya agak kasar, arah serat lurus, kesan raba agak gesat, permukaan agak mengkilap, pori berbentuk lonjong dan tersebar tata baur.
Bidang perforasi sederhana, parenkim tipe selubung tidak lengkap dan garis-garis tangan sel pendek, jari-jari heteroseluler, uniseriat, dan biseriat. Pori-porinya tergolong agak kecil, frekuensi pori sangat jarang, pori soliter dan bergabung, jari-jari luar biasa pendek, sempit, dan jarang. Panjang serat tergolong sedang. Adapun pemanfaatan kayu kemiri berdasarkan studi literatur yang memfokuskan pada zat ekstraktifnya, yaitu cukup beragam karena kayu kemiri ini mengandung zat ekstraktif yang cukup tinggi. Beberapa zat ekstraktif yang terkandung dalam kayu kemiri antara lain yaitu yang pertama, minyak kemiri. Kayu kemiri mengandung minyak yang dapat diekstrak dari biji kemiri. Minyak ini digunakan dalam berbagai industri seperti kosmetik, farmasi, dan makanan. Kemudian yang kedua ada flavonoid. Kayu kemiri mengandung flavonoid, yaitu senyawa fenolik yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Kemudian yang ketiga ada tanin, yaitu senyawa polifenolik yang berfungsi sebagai pengawet alami dan penyamak kulit. Kemudian yang keempat ada saponin, yaitu senyawa glikosida yang berfungsi sebagai bahan baku pembuatan sabun dan sampo. Kemudian yang terakhir ada alkanoid, yaitu senyawa organik nitrogen yang dapat berfungsi sebagai obat-obatan. Kandungan zat ekstraktif dalam kayu kemiri dapat bervariasi tergantung pada jenis kayu kemiri, usia pohon, kondisi pertumbuhan, dan lokasi geografis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kayu kemiri memiliki kandungan zat ekstraktif yang cukup tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari observasi lapangan dan studi literatur yaitu berdasarkan analisis sifat dasarnya yang telah dilihat, kayu kemiri sebenarnya memiliki kelas awet yang tergolong rendah, yaitu kelas awet 4 sampai 5, yang dimana kelas awet ini yang paling rendah dari rentang kelas awet yang kita ketahui, yaitu 1 sampai 5. Namun, jenis kayu ini cukup mudah untuk diawetkan. Oleh karena itu, kayu kemiri sekarang cukup populer digunakan sebagai bahan konstruksi ataupun bahan baku furniture. Selain itu, kandungan zat ekstraktif yang dimilikinya juga cukup beragam, di mana pemanfaatannya juga cukup luas. Yang paling menonjol yaitu di bidang kesehatan dan juga kecantikan. Kayu kemiri daya gunanya dapat lebih bertambah atau lebih meningkat apabila dilakukan proses pengawetan, salah satunya dengan metode rendaman dingin dengan eh, konsentrasi pengawet yang dilakukan yaitu boraks dan asam boraks dengan perbandingan 1:1,54 dengan variasi perendaman 1 hari, 3 hari, dan 5 hari. Mungkin cukup sekian pemaparan hasil observasi lapangan yang telah saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat Hari Bakti Rimbawan 16 Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.